Halo, kembali lagi bersama saya Franz. Nah, kali ini kita akan bahas lagi mengenai pengetahuan kuantitatif di SNMPT 2023. Dan ini kita menggunakan trik-trik cepat untuk pengerjaan soal-soalnya ya. Oke, oh ya teman-teman, kalian boleh follow Instagram saya. Nanti di sini akan saya posting mengenai soal-soal hot. Jadi kalian pastikan pantengin aja di Instagram ya. Oke, kita juga udah buka Bimbel FR SNMPT 2023. Nah, ini fasilitas yang kalian dapat. Jadi kelasnya online via Zoom. Ya, kalian juga dapat grup WhatsApp, kalian juga dapat soal FR dan prediksi SNMPT 2023. Dan juga kalian dapat bahan ajar dan rekaman Zoom. Ya, informasi dan pendaftarannya kalian WhatsApp aja di nomor ini. Oke? Oke, kita langsung lanjut aja ke soal yang pertama. Nah, teman-teman kalau kalian ketemu dengan soal yang kayak gini. Nah, diketahui matriksnya ordonya 3 kali 3 ya. Jumlah seluruh elemen matriks A pangkat 2023. Nah, ini kalau kita pangkatin ini pasti gede banget nih, teman-teman ya. Tapi tenang aja, di sini saya kasih trik carcepnya untuk pengerjaan dengan soal kayak gini. Jadi kalau kalian ketemu dengan model soal seperti kayak gini, kalau kalian ketemu diagonalnya semuanya sama, ini kan diagonalnya ya, diagonalnya 1, 1, 1 kayak gitu. Nah, jadi trik simpelnya, jadi yang ininya kalian kalikan aja sama berapa yang dia minta pangkatnya. Itu trik carcepnya. Berarti nilai A-nya di sini, matriks si A-nya, itu sama dengan 1. Nah, terus ini 1 dikali dengan pangkatnya ini. Nanti kalau misalnya di sini 2, kalikan aja sama di sini. Berarti ini jadi 2023, terus di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 1. Nah, ternyata yang cuma dikalikan adalah yang ini. Itu trik carcepnya. Ya. Nah, ditanya adalah jumlah seluruh elemen-elemennya. Jadi kalau ditanya jumlah seluruh elemennya, jumlahkan aja semuanya. Elemen itu anggota-anggotanya ya. Berarti 1 tambah 2023 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1. Berarti elemennya adalah berapa tuh? Kalau kita jumlahkan berarti 1 ditambah dengan 2023 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2026. Jadi jawabannya adalah yang opsi dodol. Nah, cukup gampang ya. Nah, semoga kalian ingat dengan trik carcep kalau kalian ketemu diagonal yang sama. Oke, nah kalau gitu kita langsung lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya ini sebenarnya hanya baca aja sih ya, hanya baca terus kalian lihat. Nah, tapi di sini kalian biasanya bisa hitung ya gitu ya. Maksudnya kalian baca dulu yang si batang yang putih ini siapa? Itu sekolah A. Terus yang hitam yang B. Terus yang ini yang abu-abu ini berarti itu sekolah C. Ya. Ditanya pernyataan berikut yang benar berdasarkan diagram di atas. Nah, rata-rata persentase kelulusan sekolah B terbaik. Nah, teman-teman ini kalian bisa kerjakan ya untuk mencari dengan rata-rata ataupun persentase. Ya sebenarnya hampir mirip sih sama rata-rata sama persentase. Nah, tapi kalau kalian ketemu kayak gini mungkin kepepet waktu gitu. Coba kalian analisa aja opsinya langsung ya. Rata-rata persentase kelulusan sekolah B terbaik. Coba kalian lihat. B-nya di sini ya. Nah, terus di sini ternyata si C ya, ini paling tinggi ya. Nah, di sini si C paling tinggi. Nah, berarti ini kita salahkan. Berarti bukan si B yang terbaik. Ya, karena masih ada yang terbaik dari dia. Oke. Persentase kelulusan sekolah B selalu berada di posisi kedua. Nah, ini simpan dulu. Ya. Terus persentase kelulusan sekolah B selalu lebih baik dari sekolah A. Nah, apakah sekolah B itu lebih baik dari sekolah A? Nah, coba kalian teman-teman lihat. Ini sekolah A. Nah, ini naiknya dikit kan. Berarti persentasenya mungkin persennya dikit aja naiknya. Tapi kalau lihat yang si B-nya. Ya, dia naik. Terus yang A di sini dia lebih unggul, lihat naiknya langsung pesat banget ya, kayak ibaratnya lagi trading naiknya sekian persen gitu ya. Jadi ini yang opsi C ini salah karena lihat ini yang A langsung naik drastis, kan kita butuh persentase kenaikan gitu. Apalagi walaupun di sini si B-nya, di sini si A-nya kecil, tapi di sini kan ada potensi dia lebih kecil ya si B-nya. Nah, selanjutnya, persentase kelulusan sekolah C selalu lebih baik dari sekolah B. Nah, coba ya kita lihat ya.
Katanya si C lebih baik dari si B. Oke, benar. Ini C lebih baik dari B. Oke, ini C lebih baik dari B. Di sini teman-teman, si B lebih baik daripada si C. Berarti ini salah. Nah, persentase kelulusan sekolah B selalu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Berarti kita fokus ke si B-nya doang ya. Coba 70, 80 ya. Terus ini hampir 90 lah. Terus ini naik semua ya. Berarti artinya persentasenya terus naik. Kayak ibaratnya tangga-tangga gitu. Jadi nggak ada jatuh turun jatuh naik gitu. Ya. Berarti kayak gitulah cara menjawabnya kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Bilangan terbesar dari operasi perkalian di bawah ini adalah, teman-teman di sini nggak usah kalian kalikan, saya kasih trik carcep untuk pengerjaannya. Ya, ini kan kalau kalian kalikan kan kalian keburu waktu. Ya, kan kita keburu waktu untuk ngerjakan soal SMBT. Oke, kalau gitu kita langsung buat aja trik carcepnya aja. Kita nggak usah kalikan. Nah, triknya itu adalah kalian fokus, kalikan aja angka setelah di belakang koma ya. Ini kan komanya ya. Nah, angkanya kan 3. Berarti 3 dikali dengan 7. Berarti sama dengan 21. Nah, 5 dikali dengan 5. Berarti sama dengan 25. Terus 1 dikali dengan 9 sama dengan 9. 2 dikali dengan 8 sama dengan 16. Terus 3 dikali dengan 7 sama dengan 21. Kalau ditanya mana yang lebih besar, manalah angka yang paling besar? Berarti 25 kan? Berarti yang opsi B. Nah, itu trik carcep untuk pengerjaan soal desimal. Wah, luar biasa banget gak sih trik carcepnya? Oke, pasti kalian sangat terbantu banget dengan adanya trik carcep ini. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini belajar tentang statistika ya. Ini topiknya tentang statistika. Median dan rata-rata dari data yang terdiri dari 4 bilangan asli, telah diurutkan mulai dari yang terkecil adalah, telah dimulai dari urutan terkecil. Nah, coba nih, median dan rata-ratanya. Maksudnya di sini adalah median dan rata-ratanya itu 8 ya. Dan mereka udah diurutin dari yang terkecil. Jika selisih antara data terbesar dan data terkecil adalah 10 dan modusnya tunggal, tahu ya artinya modus tunggal ya. Nah, artinya hanya satu modusnya gitu, ya. Maka hasil kali data kedua dan keempat adalah, modus itu nilai yang sering muncul ya. Nah, coba kita misalin dulu. Itu kan ada 4 angka. A, B udah kita urutin ya, C dan D. Oke. Nah, median ya itu nilainya 8. Berarti kalau median itu nilai tengah ya, median 8 dan rata-ratanya juga 8 ya. Rata-rata X bar sama dengan 8. Oke. Nah, terus jika selisih data terbesar dan data terkecil adalah 10, berarti D dikurang dengan A itu sama dengan 10. Modusnya tunggal katanya lagi, ya. Berarti dari yang ke sini, dari 4 angka ini, berarti nanti ada 2 angka yang sama gitu maksudnya. Nangkap ya sampai sini ya. Oke, nah kita langsung kerjakan dari clue yang ini. Mediannya 8, mediannya kan nilai tengah kan. Berarti yang ini sama ini. Berarti kalau ini kita jumlahkan bagi 2, ya, ini kita jumlahkan bagi 2, berarti nilainya 8. Berarti B ditambah dengan C sama dengan 8. Ini kita bagi 2 ya. Oke, berarti B tambah C sama dengan 16 kali silang, 2 kali 8. Nangkap ya, kan mediannya kan ada ini. Kita bagi 2 gitu, makanya ketemulah 8. Terus kita kali silang. Oke, nah selanjutnya rata-rata. Rata-ratanya katanya adalah 8. Teman-teman tahu ya rumus rata-rata ya? Rata-rata itu kita jumlahkan semuanya dan kita bagikan berapa banyak orangnya. Ya, ini 4 orang kan? Gitu. Berarti A ditambah dengan B, ditambah dengan C, ditambah dengan D, dibagi dengan 4. Nah, rata-ratanya katanya adalah 8. Berarti 8 sama dengan A, nilai B tambah T, nilai B tambah C itu kan nilainya adalah 16. Berarti ditambah dengan 16, ditambah dengan D, sama dengan 4. Ini kalian buat aja gini. Gitu. Berarti nilainya 16. Kali silang ya. 4 kali 8 berarti sama dengan 32, sama dengan A ditambah dengan D ditambah dengan 16. Boleh. Ya.
Berarti nilai A tambah D-nya itu sama dengan 32 dikurang 16. Berarti sama dengan 16. Kita udah dapat nilai dari A tambah D-nya. Nih, nilai A tambah D-nya itu adalah 16. Ini 16 ya. Terus di sini ada clue-nya lagi. D dikurang A itu sama dengan 10. Boleh ya kita buat gini atau pindah posisi kayak gini boleh. A di minus A ditambah D boleh kayak gitu. Ya, ini sama dengan berapa? Sama dengan 10. Berarti kita apa nih? Kita eliminasi, kita kurangkan lah ya, atau kita tambahkan. Ya, kita tambahkan aja, hilanglah nilai dari si A. 1A ditambah dengan minus A berarti habis ya. Coba yang ini berarti ini jadi 2D sama dengan berapa tuh? 26. Berarti D-nya sama dengan 26 bagi 2 sama dengan 13. Kita udah dapat nilai D-nya 13. Berarti untuk mencari nilai A-nya masukkan. Berarti A tambah D kan sama dengan 13. Ya. Masukkan nilai dari D-nya 13. Berarti A ditambah dengan 13 sama dengan berapa tuh? Nilai D kita 13 ya. Oh, ini 16 tadi, sorry. Ini 16 ya. A tambah D kan 16 yang ini. Oke. Ini sama dengan 16. Oke. Dia nggak kelihatan ya. Ini 16. Oke. Masukkan ya nilainya ya. Berarti A ditambah dengan 13 sama dengan 16. Berarti nilai A sama dengan 16 kurang 13. Berarti nilai A-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita masukin nilainya. Ya. Nilai masing-masing dari mereka. Nilai A kita dapatnya 3. Nilai D-nya dapatnya berapa? D-nya dapatnya 13 ya. Nah, berarti kan di sini kan ada modus kan katanya ya. Modusnya tunggal. Itu berarti kan rata-rata apanya nilai tengahnya 8 kan. Berarti kenapa supaya dapatnya itu 8? Berarti 8. Ini juga 8. Karena kan kalau mediannya 8 tambah 8 bagi 2 tetap juga 8 hasilnya. Nah, berarti inilah datanya. Ya. Kita udah ketemu datanya. Yang ditanya adalah maka hasil kali ke data kedua dan keempat. Berarti data keduanya 8. 8 dikali dengan 13. Berarti kita kalikan aja 8 kali 3, 24. 8 kali 1, 8 tambah 2. Berarti 104. Jadi jawabannya yang opsi dodol. Nangkap ya sampai di sini ya. Jadi kalian harus analisa soalnya. Jadi butuh penalaran di situ. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Wow, ketemu soal ini. Jika X sama dengan 0,11 dan Y sama dengan akar dari 72 ditambah dengan akar 72 dan sampai terusnya ya, maka berapakah nilai dari X log Y ditambah dengan Y log X? Nah, ini soalnya sih sangat gampang ya. Teman-teman di sini perlu cukup tahu ya di sini. Hafal aja. Jadi kalau misalnya suatu bilangan, kalau misalnya 0,111 gitu, itu sama aja dibagi 9. Berarti 1/9 itu sama dengan 0,1111 gitu. Terus kalau misalnya 2 dibagi dengan 9, berarti sama dengan 0,22222. Dan gitulah seterusnya. Ini kalian harus ingat. Ya, berarti nilai X ya di situ adalah 1/9. Atau saya bisa ubah nggak jadi 9 pangkat minus 1. Boleh ya, nilai X-nya sama dengan 9 pangkat minus 1. Boleh. Nah, sekarang cari nilai Y-nya. Ya. Dia pakai cara cepat aja ya untuk mencari nilai Y-nya. Sebenarnya untuk mencari pakai nilai sederhana, cara sederhana juga boleh. Tapi kita keburu waktu, teman-teman, karena kan ujian keburu waktu. Pakai cara cepat aja. Dua bilangan berurutan, hasil kalinya 72. Bilangan berapakah? Bilangan berurutan atau kakak adik, hasil kalinya 72. Berarti yang berurutan adalah 8 kali 9. Bilangan berurutan ya. Nah, karena di sini tandanya positif, teman-teman, ambil nilainya paling besar. Berarti nilai Y-nya di situ sama dengan positif 9 yang ini. Ya. Tapi kalau tandanya di sini negatif, ambil yang lebih kecil, yang 8. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ditanya itu adalah X logaritma Y ditambah dengan Y logaritma X. Nah, masukkan ya nilainya. Nilai X kita adalah 9 pangkat minus 1. 9 pangkat minus 1 logaritma Y-nya adalah 9.
Terus ditambah dengan Y-nya 9 logaritma 9 pangkat minus 1. Teman-teman ingat dari sifat logaritma. Pangkatnya ini dibagi dengan pangkatnya ini. Ini kan pangkat 1 ya. Nah, ini pangkat 1. Pangkat 1 sebenarnya nggak usah ditulis ya. Berarti 1 dibagi dengan minus 1. Berarti 1 dibagi dengan minus 1. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Nah, dikali dengan 9 log 9. Ditambah dengan minus 1 dibagi dengan 1. Minus 1 ini dibagi dengan 1. Dikali 9 log 9. Oke, nah ini teman-teman coret. Jadi kita ketemu adalah 1 bagi minus 1 berarti minus 1. 1 bagi minus 1 bagi 1 berarti minus 1. Berarti ditambah minus 1. Sama dengan minus 2. Minus 1 tambah minus 1 minus 2 ya. Jadi jawabannya yang opsi dodol. Oke, cukup gampang ya. Oke, nah kalau gitu, kalau kalian sudah paham dengan soal-soal yang saya jelasin tadi, coba kalian kerjakan soal yang ini ya. Kalian bisa pakai trik Charcep atau kalian bisa pakai kalikan aja kalau kalian lagi rajin ya. Oke, mungkin itu dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian lulus di PTN dan jurusan yang kalian inginkan. Oke, bye-bye di next video.